Jadi kata Allah, apabila kamu bertemu atau di pertemuan. Jadi kalau kita bertemu atau di pertemuan, ada dua tu Bapak Ibu ya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan iza laqitum, bila kamu bertemu dengan orang beriman atau pertemuan dengan orang beriman. Kayak sekarang kita ni Pak, ni pertemuan liqa namanya. Atau bertemu di jalan atau dimanapun. Maka yang mesti kita ucapkan assalamualaikum. Ya, kalau pertemuan atau bertemu. Kadang-kadang ada orang sekarang enggak latah nampak Bapak Ibu. Ya, kalau jadi pejabat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om santi om. Itu latah namanya tuh. Kata Allah satu saja, bila kau bertemu dengan orang beriman, faqul salamun alaikum, katakan assalamu alaikum. Tak ada yang lain. Itu Ustaz kan, itu urusan dia pula. Dia mengucapkan salam apa tu hak dia pula, yang beda dengan kita. Tapi kalau kita beriman, yang kita temui orang beriman, katakan assalamu alaikum. Tak ada salam lain. Ya. Oh, kalau misalnya di sini banyak yang bukan Islam, sudah selesai. Kalau yang bukan Islam tak ada assalamualaikum. Clear. Nabi katakan la tabda'u bis salam 'alal yahud wan nasara. Jangan kau pernah memulai mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi Nasrani. Clear Pak, tak ada lagi. Kalau audien kita pejabat Ustaz, lalu kita menghadiri acara non muslim, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tak perlu memaksakan diri assalamualaikum ya bla bla sampai semua salam agama disebut. Itu namanya ya, latah tu. Allah sudah perintahkan satu saja salammu. Bila kau bertemu dengan orang beriman, maka ucapkan assalamualaikum, titik, selesai. Kalau dia non muslim, umum, selamat siang. Assalamualaikum ni kata Allah itu hanya untuk orang beriman. Iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina, hanya untuk orang beriman. Yang tak beriman tak perlu assalamualaikum. Ya. Karena assalamualaikum ni Bapak Ibu, ini sejarahnya masya-Allah Bapak Ibu ya. Dulu ketika Nabi Adam di sorga, kata Allah kepada Adam, ya Adam izhab ila haula'in nafar. Wahai Adam, itu ada para malaikat sedang berkumpul, engkau datangilah para malaikat, kata Allah ketika di sorga dulu, hadis sahih Bukhari itu. Lalu fastami bimaqalu, coba dengar baik-baik apa yang akan mereka katakan padamu nanti ketika engkau datang kepada kumpulan malaikat. Maka datang Adam kepada para malaikat, begitu sampai di depan para malaikat, malaikat berkata salamun alaika warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Allah? Inilah hazihi tahiyyatuka wa li zurriyatika ila yaumil qiyamah. Kata Allah, wahai Adam, inilah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi assalamualaikum ini sudah ada sejak Nabi Adam sebelum turun ke bumi, itu salamnya di sorga. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang beriman kalau mati kata Allah, maka para malaikat menyambutnya di setiap pintu langit dengan ucapan assalamualaikum. Jadi kita mati nanti Pak, orang beriman ini para malaikat menyambut kita dengan kata assalamualaikum. Bapak Ibu kalau baca lagi surat Ar-Ra'd ayat 24, ketika orang-orang masuk surga, ya, disambut para malaikat di setiap pintu surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Assalamualaikum juga. Jadi kita dulu di surga sebelum turun ke bumi assalamualaikum, sampai di bumi disuruh assalamualaikum, mati kita disambut malaikat, ruh kita assalamualaikum, di depan pintu surga pun assalamualaikum. Ada loh Bapak Ibu partai, nampak partai, sebuah partai Bapak Ibu bangga dengan highbrow high sisnya itu. Ya. Tidak ada ucapan yang sehebat assalamualaikum. Itu Allah perintahkan. Tapi hebatnya lagi begini Bapak Ibu, Allah mengatakan iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum.
kalau datang orang-orang beriman kepadamu, engkau ucapkan assalamualaikum padanya. Adabnya begini Bapak Ibu, adabnya kalau Bapak Ibu baca surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30, adabnya kalau kita datang ke rumah orang, kita yang datang mengucapkan salam. Izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun. Begitu adabnya. Kalau kita datang ke rumah orang, kita yang datang ucapkan assalamualaikum. Itu adab. Tapi perintah Allah di sini tidak. Kalau ada orang datang ke rumahmu, engkau yang di rumah mengucapkan assalamualaikum pada yang datang itu. Hebatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan marah kalau ada misalnya orang datang ke rumah kita atau anak kita, itu masuk rumah moncong-moncong saja kan. Kau baca lah assalamualaikum. Kita yang baca salam ke dia tuh Bapak Ibu. Memang adabnya kata Nabi itu begitu, yang datang ke yang di rumah, liyusallimus saghir alal kabir, yang kecil mengucapkan salam ke yang besar, almar alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk, al-rakib alal mashi, yang berkendaraan kepada yang berjalan. Jadi kalau Pak bawa mobil, yang satu bawa motor, adabnya yang bawa mobil mengucapkan assalamualaikum. Ya, al-qalil lil kasir. Bapak Ibu ada 5 orang, yang duduk 10 orang, yang 5 mengucapkan salam ke yang 10. Yang mengucapkan salam anak ke ayah, kemenakan ke mama, begitu as-saghir alal kabir. Itu standarnya Pak. Tetapi kata Nabi, kata Allah, kalau ada orang datang kepada kamu yang mulai mengucapkan salam, karena begini Bapak Ibu, yang masuk surga yang paling baik itu kata Allah, yang pertama memulai mengucapkan salam apapun posisinya. Ya. Jadi assalamualaikum ini Bapak Ibu bukan ucapan ringan. Ini ucapan yang sejak mulai dari sorga sudah itu yang diucapkan oleh manusia sampai kala hari kiamat, sampai kemudian meninggal dunia, sampai di depan pintu sorga. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang pejabat, sudahlah, jangan salam itu dicampur adukkan. Sudah assalamualaikum itu perintah Allah. Yang lain dia biarkan dia dengan salam dia. Tidak usah pula kita ikut dengan salam dia itu. Ya. Nanti menjawabnya susah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi Om Santi Om. Jawabnya apa? Kan panjang menjawab ego tu Pak tu. Lagian tu maksudnya apa begitu itu? So, apa supaya kita disebut sebagai pejabat yang toleran? Tidak begitu Pak. Toleran itu lakum dinukum mulyadin. Kau punya agama, kau ikuti agamamu. Saya punya agama, saya ikuti agama saya. Kita tidak saling mengganggu. Aman. Kalau mau cari yang umum, tapi jangan pakai assalamualaikum. Ini entah hak orang beriman saja ini kata Allah. Assalamualaikum itu hanya hak orang beriman saja. Yang beriman tidak beriman tidak. Nah, kalau kamu mengucapkan assalamualaikum kata Allah, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah wajibkan dirinya memberi kamu rahmat. Coba hebatnya Pak. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum Pak, Allah wajibkan dirinya memberi orang itu rahmat. Gini loh Bapak Ibu, rahmat Allah itu mahal. Kata Nabi, la ahada yadkhulul jannata bi amalihi, tidak ada satu orang pun yang bakal masuk surga karena amalnya. Tidak ada satu pun orang yang bisa masuk surga karena amalnya. Kenapa? Amal kita ini kecil, terlalu sedikit mengganti surga yang mahal itu. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak akan masuk surga dengan amal saya. Padahal amal Nabi itu tidak ada yang bisa menandingi Pak. Aisyah bercerita, Nabi kalau sholat malam sampai bangkak kakinya. Bawa kok bangkak kaki Nabi, latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya lamanya Nabi berdiri, panjangnya Nabi baca. Kenapa? Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Bandingkan dengan kita Pak, yang qul huwallahu inna atayna 2. Ya, Pak. Itu pun kata Nabi tidak bisa masuk surga dengan amal saya. Apa yang bawa orang masuk surga? Illa ayatagammadani Allahu birahmatihi, kecuali rahmat Allah. Dan Allah menjamin bila kau bertemu orang beriman, kau ucapkan assalamualaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, wajib Allah kamu kasih rahmat. Apa arti itu? Surga menanti. Kalau ada orang kebiasaannya ketemu orang beriman mengucapkan assalamualaikum, surga menanti dia. Allah wajibkan rahmat untuk orang itu. Apa yang lebih hebat dari itu Pak Ibu? Tidak ada jaminnya Pak Ibu. Halo sis, halo bro itu tidak ada jaminan surga. Ya. Yang jamin surga itu assalamualaikum. Allah kasih rahmat wajib. Bukan hanya rahmat di surga, di dunia pun
dia akan mendapat tebaran rahmat makhluk. Coba begini Pak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu misalnya orang tak kenal sama kita, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, jatuh dompetnya Pak Ibu. Pasti kita bergegas kasih tahu dulu Pak. Pak, dompet Bapak jatuh. Enak. Coba kalau nyo menggadang selalu Pak, tak ucap salam, jatuh dompetnya Pak. Wak lengah-lengah lah. Enak. Tuh rahmat tuh Pak.